Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Reaksi redoks itu pernah kita bahas di kelas 10. Jadi secara teoritis Ibu tidak akan membahas lagi apa itu reduksi, apa itu oksidasi, apa itu bilangan oksidasi. Kita kilas balik sedikit saja tentang penentuan bilangan oksidasinya. Misalnya, kita akan menentukan bilox S di dalam HSO4-. Maka langkah yang harus kamu pahami adalah menentukan jumlah unsurnya di dalam senyawa tersebut. Kemudian lihat ada muatan tidak. Kalau ada muatan, maka nanti jumlah bilox keseluruhan harus sama dengan muatannya. Di sini tertulis min, maka jumlah biloxnya adalah negatif 1. Perhitungannya seperti matematik biasa. H1 buah kali 1 biloxnya adalah plus 1. Lihat aturannya. Kemudian S itu yang akan kita cari. Oh, di sini ada 4. Berarti 4 dikali min 2 berarti min 8. Min 8 tambah 1 berarti min 7. Sehingga bilox S adalah positif 6. Untuk yang kedua adalah menentukan Mn dalam KMNO4. Di sini tidak ada muatannya. Artinya nanti jumlah bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Jadi sesuai dengan angka yang ada di atas molekul tersebut. Tidak ada berarti jumlahnya 0. K adalah golongan 1A, maka biloxnya plus 1. O tetap negatif 2 dikali 4 buah, sehingga perhitungannya Mn-nya adalah positif 7. Untuk menentukan bilox Cr dalam Cr2O7 2-. Di sini jumlah biloxnya berarti harus negatif 2 ya, sesuai dengan angka yang ada di atas. Cr-nya 2 buah kali 2, O-nya 7 kali 7. Maka O-nya min 2 kali 7 14. Kemudian Cr ada 2 buah, maka setelah dihitung secara matematika 2 buah Cr itu adalah positif 12. Maka Cr-nya kalau hanya 1, 12 dibagi 2 adalah positif 6. Ini membedakan antara redoks dengan bukan redoks. Kalau yang bukan redoks itu terlihat bahwa bilangan oksidasinya tidak ada yang berubah. H dari plus 1 tetap plus 1. Na plus 1 tetap plus 1. O juga min 2 tetap min 2. Gitu. Jadi kalau ada H berada dalam satu ruas tidak dijumlahkan jadi plus 1 tambah plus 1, enggak. Tapi lihat personalnya, individunya. Berarti dia mengalami perubahan bilox atau tidak. Berarti reaksi ketiga ini bukan redoks. Sedangkan dua reaksi yang di atas itu termasuk redoks. C setelah kita hitung biloxnya min 4. Berubah menjadi C yang di CO2 adalah plus 4. Maka di sini dia naik. Kalau naik kita simpulkan, oh C ini berarti mengalami oksidasi. Berarti dia berfungsi sebagai reduktor. Karena C ini berada dalam CH4, maka kita sebut reduktornya bukan C tapi CH4. Demikian juga dengan O2. Dari 0 berubah menjadi negatif 2. Bukan jumlahkan ini ya, tapi hanya berubah menjadi min 2. Maka dia berfungsi sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Untuk reaksi kedua juga sama. Yang berubah itu ada 2 unsur. Jadi hanya akan ada 2 unsur yang mengalami perubahan bilox. Na dari 0 menjadi plus 1 berarti Na ini reduktor karena biloxnya naik oksidasi. Hidrogen dari plus 1 berubah menjadi 0. Ingat, unsur bebas biloxnya selalu 0. Maka yang berfungsi sebagai baiklah, tadi Ibu edit sedikit. Jadi yang berfungsi sebagai oksidator itu adalah H, karena H mengalami penurunan. Tapi karena dia berada dalam HNO3, maka yang berfungsi sebagai oksidator adalah HNO3. Baiklah, kita akan lanjut sekarang dengan cara menyetarakan persamaan redoks. Ada 2 cara, ada cara setengah reaksi, ada atau disebut reaksi ion elektron, ada juga disebut dengan cara bilangan oksidasi. Ini ada contoh 4 soal. Kita lihat soal yang pertama. Di situ ada reaksi yang berada dalam suasana asam. Asam itu cirinya H+, basa cirinya OH-. Yang pertama langkahnya adalah kita pecah dua reaksi ini.
Berarti Fe berubah jadi Fe lagi kan? MnO4 berubah menjadi Mn. Jangan lupa muatannya. Di sini untuk yang pertama, Fe2 plus berubah menjadi Fe3 plus hanya menyetarakan muatan saja karena tidak ada unsur yang lain yang berbeda. Sehingga untuk tahap berikutnya kita cukup menyamakan dengan menambahkan elektron. Elektron itu adalah partikel bermuatan negatif, maka ini kita anggap negatif 1. Negatif 1 ditambah plus 3 berarti adalah plus 2. Sebelah kanan plus 2 berarti sebelah kiri juga plus 2, berarti itu seimbang. Sedangkan untuk reaksi yang kedua reduksi, MnO4 berubah menjadi Mn2+. Di sini ada unsur yang berbeda adalah oksigen. Nah, pada tahapan yang kedua adalah kita menyamakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan H2O. O-nya ada 4, berarti kita menambahkan H2O-nya sebanyak 4, supaya jumlahnya sama O-nya. Kalau dia suasana asam, maka H2O kita tambahkan di yang kekurangan O. Ya. Nah, karena ada H2O, berarti ini ada unsur hidrogen. Sebelah kiri kan tadi nggak ada hidrogen, maka untuk menyamakannya kita menambahkan H+, sesuai dengan suasananya asam. Karena kalau kita hitung hanya 8, maka di sini kita tambah 8H+. Setelah itu, kita menyamakan jumlah muatan. Di dalam reaksi pertama ini jumlah muatannya negatif 1. Yang kedua adalah positif 8. Positif 8 ditambah min 1 adalah positif 7. Di kanan, Mn-nya plus 2. Ini 0. Maka supaya sama, di kiri dengan kanan kita menambahkan elektron sebanyak 5. Yang tadinya plus 7 ditambah dengan min 5 sehingga jumlahnya menjadi plus 2. Sama dengan yang kanan. Jadi kalian silakan otak-atik berapa jumlah elektron yang harus ditambahkan supaya muatannya sama kiri dengan kanan. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah elektron yang dilepaskan dan diterima. Di sini elektron yang diterima 5 elektron, di sini elektron yang dilepaskan adalah 1 elektron. Berarti kita kali yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Maka setelah kita kali, semuanya kita kali 5, termasuk ini koefisiennya kali 5 juga, jangan lupa. Maka langkah terakhir adalah kita menghapus elektronnya, dan ini adalah reaksi yang kita dapatkan. Untuk mengecek apakah betul atau tidak, maka kamu tinggal lihat, Fe-nya 5, Mn 1, ya, ini jumlah unsur. Tapi kalau muatan yang ada di atas, ini muatannya berarti positif 10, ini muatannya negatif 1, ini muatannya positif 8. Kamu jumlahkan berapa sehingga jumlahnya akan sama dengan sebelah kanan. Ya, kita coret elektronnya. Ini adalah reaksi dalam suasana basa. Ada yang berbeda di dalam suasana basa. Oke. Jangan lupa IO3, IO4. O-nya 3, O-nya 4. Maka kita tetap harus menyamakan O dengan menambahkan H2O. H2O kalau suasana asam kan kita tambahinnya di yang kurang. Tapi karena dia suasana basa, maka kita tambahkan di yang lebih. Selisihnya adalah 1. Maka kita menambahkan H2O sebelah kanan sebanyak 1 molekul. Sedangkan untuk reaksi yang kedua, di situ ada Cl-nya 2, Cl yang belah kanan 1. Maka kita harus samakan dulu jumlahnya sehingga menjadi 2 Cl-. Di dalam reaksi kedua ini nggak ada oksigen atau hidrogen, maka kita cukup menambahkan dengan elektron langsung. Ini min 1 kali 2 berarti min 2, sebelah kanan, belah kiri juga harus min 2, maka kita menambahkan elektron sebanyak 2 elektron. Untuk reaksi pertama tadi, Ibu ulang lagi, O di 4, di sini 3, maka kita menambahkan H2O-nya di kanan, khusus untuk basa. Nah, karena ada O, ini selisihnya yang kurang ya. Karena ada hanya 2, maka kita harus menambahkan di sebelah kiri dengan H, tapi bukan H+, tapi OH-. Sehingga H-nya di sini menjadi sama 2OH. Setelah itu kita setarakan jumlah elektronnya. Ini jumlah muatan min 1, ini min 2, sehingga kalau kamu jumlahkan min 3. Sedangkan di sebelah kanan ini min 1, ini 0.
maka kekurangannya adalah negatif 2, sehingga kita tambahkan 2 elektron. Kalau elektronnya sudah sama, maka kita langsung tinggal menjumlahkan saja. Kita coret elektronnya, dan kita jumlahkan hasilnya. Ini adalah hasil yang kedua. Yang ketiga, kemudian dengan yang keempat, juga ini persis sama cara pengerjaannya. Nanti kalian silahkan pahami ya. Oke, ini yang keempatnya. Berikutnya adalah cara yang terakhir, cara bilangan oksidasi. Ada 2 soal yang Ibu ambil sebagai contohnya. Ini cara bilox. Cara bilox seperti berbalik dari cara yang setengah reaksi. Kalau cara bilox itu langsung kita tentukan bilox semuanya. Nanti kita lihat ada yang naik atau ya adakah yang turun. Misalkan di sini SN 0, ternyata di SNO2 itu plus 4, berarti dia ada kenaikan dari 0 ke 4. N dari plus 5, kemudian turun ke plus 4, turun 1. Sehingga di sini ada 4, ini turun 1. Kita samakan. Yang atas kali 1, yang bawah kali 4. Yang kita kalikan adalah yang berada pada garis ini yang mengalami perubahan tadi. Maka SN-nya kali 1, SNO2-nya juga kali 1. Sedangkan HNO3-nya kan kali 4. Kali 4, dan NO2-nya kali 4. Kita abaikan dulu yang H2O. Setelah itu, jumlah muatan ternyata sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama-sama 0. Maka yang terakhir adalah kita melihat jumlah oksigen. Oksigen sebelah kiri adalah 12 ya, 3 kali 4, 12. Sedangkan oksigen sebelah kanan, ini 2, ditambah 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. Berarti kita kekurangan 2 oksigen. Maka kita menambahkan 2H2O sebelah kanan. Sehingga kita bisa menemukan hasilnya. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita setarakan. Silakan nanti kamu bisa pilih cara mana sih yang lebih mudah, walaupun katanya sama-sama sulit ya. Itu kalau suasana asam. Nah, ini yang kedua contoh dalam suasana basa. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu biloxnya. Cl2, 0, Cl min jangan lupa, di sini ada beda jumlah unsurnya. Kita samakan dulu kali 2. Maka 1 Cl-nya min 1, kalau ada 2 berarti berubah menjadi negatif 2. Kita hitung secara keseluruhan bilox yang berubahnya. Maka Cl biloxnya turun dari 0 menjadi min 2. Jadi dihitungnya bukan yang min 1 tapi setelah dikali 2. Sedangkan I dari plus 5 turun menjadi 7. Maka naik dengan turunnya sama 2. Ya. Oleh karena itu tidak ada yang dikali silang seperti yang contoh pertama. Karena sama naik dengan turunnya. Lalu kita setarakan muatan, karena ini muatannya berbeda. Ini muatannya 0, ini min 1, ini min 2, ini min 1. Maka sebelah kiri jumlahnya min 1, sebelah kanan jumlahnya min 3. Oleh karena itu, kita harus menambahkan OH-. OH- itu berarti dia dalam suasana basa. OH- sebelah mana? Karena kita kekurangan negatif di sebelah kiri, maka kita menambahkan OH- sebelah kiri. Karena jumlahnya 2, berarti kekurangannya berarti kita nambahin 2 OH-. Nah, H plusnya kita setarakan di sebelah kanan dengan menambahkan H2O. Karena H-nya ada 2, maka kita nambahkan H2O-nya sebanyak 1 molekul. Ya. Oleh karena itu, kamu bisa cek di sini jumlahnya O-nya 2 ditambah 3 5, di sebelah kanan 4 tambah 1 juga 5. H-nya 2, di sini 2. Cl-nya di sini 2, di sini 2. Muatan di sini min 2, ini 0, ini min 1. Jumlahnya berarti min 3. Sebelah kanan min 2 dengan min 1 berarti min 3 juga. Ya. Nah, ini ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku biasa, kemudian nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.